Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Saya mandi yang malam itu Pak. Mandi Pakai pandan 9 lembar. iya. Saya merinding Pak. Nggak apa-apa, berarti di dekatnya ibu ada yang lembut-lembut. Nggak apa-apa, lawan terus. Itu aduh, saya sampai nggak berani sabunan lama-lama, cepet-cepet saya pakai baju. Nggak apa-apa kalau ibu berani, kuat. Justru itu yang bikin cepat terkabul. Oh. Nanti dia bantuin ibu. Dia akan ngintip tuh. Apa sih hajat lo? Itu saya merinding. Jangan. Terus mandi taram. Cuman rasanya dia ada di samping saya. Iya, nggak apa-apa. Tapi nanti dia jadi penolong kita. Hajat kita lebih cepat terkabul dibandingin orang lain. Kenapa? Karena kayak kita udah berteman sama dia. Jadi dia tuh ngasih jalan terus. Dia akan ngasih jalan. Ketemu si ini, ketemu si ini, ketemu si ini, ketemu si ini. Cair deh 10 miliar. Amin. Gitu. Jangan ibunya kabur. Kalau kabur dia malah cekikikan. Hihihihihi. Goblok. Gue mau bantuin gak mau lu. Gue kasih jalan. Ayo aja mandi sambil ibu ngomong. Ntar bantuin gue ya. Ntar bantuin gue ya. Apa baca nama mandi itu Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RD Kandang B, pimpinan Haji Dwi Santo bin Suwondo, hajat saya dipermudah. Hajat saya dipermudah. Nanti kan dia denger. Sebut hajatnya. Cair 10 miliar minggu ini. Cair 10 miliar. Nanti dia ngasih jalan. Dan kita ketemu orang yang lagi butuh kelebihannya kita. Ntar kita isi kelebihannya kita buat dia akan ngasih duit ke kita. Saya baru melakukan itu yang semenjak datang dari sini kemarin. Oh ya, besok ditambah diterusin lagi. Baru seminggu yang lalu saya tiap malam saya lakukan, tapi saya merinding terus. Bu, orang yang betapa di gunung semedi rata-rata kan hidupnya kaya raya. Gak usah disebutin namanya lah. Salah satu pemimpin negeri ini kan dia bersemedi di gunung berhari-hari. Jangan takut, udah aja biarin. Nanti kan dia ngasih jalannya. Ya, rasanya itu di samping saya, Pak. Ya memang begitu, karena itu kan pandan luar biasa, Bu. Wangi pandan tuh bisa buat narik rezeki, bisa buat narik yang lembut-lembut, bisa yang narik yang. Nah, tapi kan dia nggak akan jahatin kita. Ya. Enggak, dia juga takut kan, beda alam. Apalagi kita udah meraktekin ilmunya RDAY. Yang bangun jam 00 ya udah pasti takut. Gue takutnya sama Haji Dwi. Saya 11 sudah bangun Pak Haji. Cuma saya makan dulu. Pas jam 12 saya baru mandi. Gitu. Gak apa-apa. Karena kan dari situ saya sholat udah itu ya sahur, puasa saya berapa sejak kemarin ke Pak Haji. Saya terapin puasa mandi. Pokoknya gini Bu, rata-rata tamu RDAI yang tidak akan terkabul hajatnya, selalu minta mulu. Kata Allah ya nggak begitulah, berbuat dong, berbuat dulu, berbuat. Orang baru mandi sebulan minta hajat terkabul 10 miliar, mana mungkin lah. Jalanin dulu, yang kemarin sebulan kan buat nutup dosa-dosa kita, kekurangan kita dulu ditutup. Ibaratnya jalannya masih bolong. Di aspal dulu kan, yang belong-belong dialusin dulu, baru mobil sport bisa jalan. Apa bisa mobil sport? Ferrari, mobil apa lagi bisa jalan Ferrari atau mobil-mobil mewah? Nggak bisa kan, jalannya bolong-bolong. Kalau dihajar begitu ya hancur. Nah, mandi kita sebulan, baca Quran kita yang belontang-belontang buat nutupin dulu. Das, panjang jalan nutup, baru deh Ferrarinya di gaspol, weng. Enak. Tapi kalau bolongnya belum ditambal, gubrak, ya ngancurin hajat lah. Tapi kan rata-rata tamu RDAI enggak ngirimin nomor rekening, buat apa ngirimin? Cuman dapat recehan doang 500.000. Cuman dapat 5 juta, gede-gedenya 11 juta, 20 juta. Kan yang kita harapin 10 miliar. Yang kita harapin kan 3,5 miliar. Yang kita harapin kan minimal 1 miliar. Kenapa lo celamitan? Makanya Allah bilang, Ji jangan dikabulin tuh si bangsat tuh. Kenapa? Ngapain ngirimin nomor rekening? Orang celamitan.
Nggak usah dikasih, biarin aja. Biar dia hidup sengsara. Yang ngirim nomor rekening Pak Haji. Jangan. Saya sih Allahnya nggak setuju. Kata Allah, ngapain? Kan gue mau ngasihnya 10 miliar. Kalau Haji Dwi Susanto kan ngasihnya recehan. Ngapain ke gue dong, ke gue langsung. Tapi dengan cara apa? Prestasi. Kita nggak pernah prestasi. Baru sholat sebulan udah minta hadiah. Udah gitu sholatnya nggak konsisten lagi. Janganlah, buktiin dulu. Saya nggak berharap sama tadi tamu saya namanya Mbak Monik yang naik Fortuner putih. Dia bawain saya ini, saya nggak berharap. Pak Haji, saya mau datang ya, mau silaturahmi. Iya Mbak, datang aja. Dia datang, tapi nggak ketemu saya karena saya lagi ngontrol kuda. Karena kan besok kita mau pacuan kuda kan, tanggal 5 Mei internasional di punyanya Nabila Shakib, apa namanya stable-nya? Artis Nabila Shakib, stable-nya Anantia. Nah, kita besok ada lomba di situ, kita udah naruh kuda di situ 5. Saya bilang saya lagi ngontrol kuda dulu Mbak. Oh iya Pak Haji, saya titip makanan ya buat Pak Haji. Oh iya Mbak, makasih. Saya nggak ngarepin ini makanan, tapi datang sendiri. Saya nggak ngarepin duit datang sendiri. Saya nggak ngarepin kuda datang sendiri. Nah kita kebanyakan berharap. Enak kali ya besok pertandingan saya punya kuda. Nggak bakal lo punya kuda. Ngomongnya begitu. Nggak boleh. Berharap mau bertanding punya kuda. Nggak ada. Buat apa berharap? Karena kan ada ayatnya. Orang berharap siap-siap kecewa. Itu kecewa. Oh iya. Jadi apa dong? Prestasi. Berbuat. Nyimak. Praktek. Hasilnya terkabul. Gitu. Ini kan enggak. Berharap. Berharap uang. Apa yang bikin Allah marah sama kita? Karena kita nggak minta sama dia, tapi kita mintanya sama rentenir. Minjem sama rentenir, bunga berbunga. Minjem sama rentenir, bunga berbunga. Kan kalau ke Allah nggak ada bunganya. Makanya Allah marah. Itu kan riba. Nggak boleh. Akhirnya sama Allah dilipetin lagi hutangnya. Wajarlah kalau Allah marah. Kok gitu? Karena dia nggak minta ke aku. Tapi dia mintanya kemana? Ke rentenir. Sekarang giliran rentenir berbalik nagih. Dia nggak bisa bayar. Dia marah-marah sama kita. Sama Allah. Allah besok jatuh tempo. Lah. Lo dulu waktu rentenir cair mana senengnya? Sekarang ditagih mana senengnya? Masa ditagihnya marah-marah? Nggak boleh lah. Banyak tamu RDI gitu. Berharap dengan sholat berharap. Masa sholat berharap? Ya nggak boleh lah. Jalanin aja ya Pak Haji. Kan sholat itu kan kewajiban. Untuk gugurin kewajiban kita. Kita bilang, saya udah sholat Allah. Bahkan ada tamu RDAY, Pak Haji, kayaknya saya mau mati aja. Mati aja lu mati. Mati lapor-lapor gue goblok. Kenapa? Gue ulang tahun gak ada yang ngucapin. Goblok. Lu ulang tahun gak ada yang ngucapin. Mau mati, lu mati aja lu. Lu berapa bersaudara? Gue bilang gitu. 5 bersaudara. Nggak ada satupun yang ngucapin. Ya lu berharap. Emang saudara kandung lu apa tanggal lahir lu? Kan nggak apalah. Ih kemarin. Boleh gak saya bunuh diri? Mati. Boleh lah. Alhamdulillah. Bantu program pemerintah loh. Orang kita
Ya jadi dia berharap ada saudaranya yang pada ngucapin ulang tahun tanggal 20 April kemarin. Saya tanggal 20 April. Gue bilang janganlah tanggal 20. Kapan sih tanggal 20? Ntar malam kan, sekarang baru tanggal 19. Udah jangan bunuh diri, ngapain lu, mau mati. Gila kali lu, gue bilang. Jadi baru begitu aja Bu, semua kebaikan Allah hilang. Kita dulu punya jodoh, dulu kita punya anak, ya betul. Gara-gara secuil aja sampai mau mati, kayaknya gue mau mati aja hidup. Goblok gue bilang. Langsung saya pesen kue, ya kan? Gue pesenin kue, apa? Diijab langsung sama anak yatim. Iya kemarin. Saya ada di sini. Ada, itu dia orangnya. Mau mati tuh orang itu. Gue bilang ngapain Jembang? Ulang lagi ucapan. Iya. Sampai ulang lagi. Iya, tuh lagi nonton orangnya sekarang. Yang mau mati lagi nonton tuh. Berapa harga kuenya kita beliin? 1.000.000 berapa ya? 1.700.000 ya? 1.700.000. Kan mesti ditransfer kan? Kan saya nggak ada uang. Saya kan kalau transfer mesti ke ATM. Saya kan telepon anak saya yang dokter tuh nomor 1. Vida, tolong transfer ini ke ulang tahun. Papa ngapain orang lain ulang tahun repot-repot, Papa? Papa ini terlalu baik sama orang. Udahlah transfer aja, jebrot, ayo transfer. Ntar Papa ganti. Saya ada di sini tuh, Pak. Iya. Itu. Banyak. Jadi orang tuh berharap. Orang berharap nggak boleh. Jalanin, syukurin, nikmatin gitu loh. Ya. Kita mah berharap, makanya hajatnya lemot banget. Nggak boleh. Hanya cuman ngarepin ucapan selamat ulang tahun doang. Mau dari suami tercinta. Hanya berharap ucapan selamat ulang tahun dari suami tercinta jam 00. Ya kan suaminya lagi di mana? Mungkin beda negara kali. Lo nya di mana? Kalau lebih Abdul diucapin Anak yatim lah daripada yang ngucapin suaminya Abdulan anak yatim. Tapi katanya romantis suaminya. Empret. Suaminya lagi blow on. Jadi intinya kayak gitu, Mbak. Gimana caranya coba Mbak, jangan malu-maluin diri sendiri. Makanya kan kadang, kenapa hajat saya nggak terkabul ya Pak Haji? Lo nggak sinkron sama jiwa lo, kan jiwa lo ada nyawanya. Lo berdua, hidup ini kita berdua Bu. Ibu berdua, saya berdua. Tapi kita nggak pernah sinkron, sehingga dia suka mutung. Nggak mau. Ayo dong jalanin, gue kan lagi perlu 10 miliar, nggak mau. Kok nggak mau? Ya lo nggak sejalan sama gue, gila perlunya aja. Oh iya. Makanya kadang kalau kita nggak sadar, ada aja rezeki masuk. Raketan 100.000 lah masuk ada. Raketan 200.000 ada. Tapi giran kitanya mau jalan, nggak jalan tuh. Masa Allah. Enggak lah, ibu harus praktekin. Jangan bikin Allah kecewa. Kebanyakan kita Allah kecewa. Jadi ibaratnya apa sih Pak Haji kalau Allah kecewa? Kita ngatur Tuhan, kita ngatur Allah. Masa Allah diatur sama kita? Allah besok jatuh tempo. Kata Allah santai aja. Ya kan? Nah, terus apa lagi Bu? Ayo. Sambil ibu ngobrol santai. Mumpung ibu sendiri loh Bu. Bonusnya apa loh Bu? Biasanya kan berempat, berlima nih sendiri. 2 lawan 1 lagi. Coba Bu. Saya ada ini juga pertanyaan yang lain ya Pak Haji. Ya.
saya itu punya kebunnya saya itu saya serahkan dengan tukang kebun, cuman dia kayaknya nggak mengolah kebun itu dengan baik, setengah sekali panen gitu. Terus? Ya saya biarin aja gitu Pak Haji, cuman ini anak-anak saya kan udah tambah gede, perlu biaya, kayaknya gimana ya supaya itu produktif gitu Pak Haji. Produktif. Saya tanamin ada alpukat, tapi dia masih suka nanam singkong, kadang-kadang jagung 2 hektar. Ibu berharap kan? Ya. Berharap, Bu. Nih saksinya nih, ikut gue di 5 tahun. Ya. Saya miara kambing, kalau dipikir Bu, royal dan jor-joran. Hasilnya ada empret. Ada gak? Nggak ada. Jadi biarin aja. Biarin aja Bu. Tapi kok saya bisa punya elep hampir 20 unit. Saya juga nggak pernah ini Pak Haji dengan dia, nggak pernah. Oh hasilnya segini, saya ambil aja. Tapi kan ibu dongkol. Tapi kan ibu kesel. Tapi kan ibu gundah. Haji. Tapi kan ibu gelisah. Tapi kan ibu murung. Tapi kan ibu sedih. 18 ada Bu. Biarin aja itu ya. Biarin Bu. Nih Bu, kita tiap hari Bu ngambil ampas tempe ke Sunter. Ya. Sekali ngambil mau tahu 1.200.000 seminggu 2 kali. Ya betul. 1.200.000 seminggu 2 kali. Ya oke, 1.250.000 seminggu 2 kali. 4 minggu jadi berapa tuh? 8 kali 1.250.000, taruhlah 15 juta lah misalkan ya. 15 juta Bu. Hasilnya min. Bukan plus. Kok min? Lah, anak ngawinin ibu, bapak ngawinin anak. Jadi kan kambingnya kecil-kecil, nggak gede-gede. Maksud saya kalau udah ngawinin, udah punya anak, anaknya jadi kawinin bapaknya lagi. Kandangnya digeser, dirapi-rapiin. Selama 5 tahun, selama 26 tahun. Selama 26 tahun. Dan itu kambing kandangnya nggak pernah saya renovasi. Anaknya lemah-lemah itu Pak. Hah? Anaknya jadi lemah ya. Anaknya jadi lemah, kecil, kuntet. Karena anak dikawinin sama bapaknya, terus anak ngawinin ibunya. Sekarang nih Bu, saya rombak semuanya, jalannya ada aja. Bikin kandang baru, bikin kambing baru. Coba bayangin Bu. Kuda apalagi. Saya miara kuda dari 2005, taruhlah 2005 sampai 2026, 20 tahun. Maksud saya, itu kuda dikawin-kawinin, jangan nggak dikawin-kawinin. Ini kuda nggak dikawin-kawinin. Jadi yang pada birahi, nahan birahi Bu, tiap minggu, tiap bulan. Aduh, sampai alat kelaminnya kejet. Saya pegang alat kelaminnya anget, tapi nggak dikawinin. Si tukang kudanya goblok tuh. Itu tadi si kebun mau saya jual itu, kata Pak Haji kan nggak boleh. Nggak boleh, nanti rezeki dari yang lain. Oh, iya. Herannya saya ada rezeki dari yang lain. Alhamdulillah sekarang kita ngimpor kuda dari Jerman. Untuk pertandingan besok internasional di Anantia, di tempatnya artis Nabila Shakib. Kita turunin besok 6 kuda, impor langsung dari Jerman. Satu kuda nggak murah harganya, hampir 1,5 miliar. 1 ekor kuda. Kita masukin 6 ekor. Satu kuda naik pesawatnya 300 juta. Satu kuda tiketnya Haji plus. plus 300 juta. Karena pesawatnya muter. Biasanya kan lewat Qatar, ini muter karena kan perang. Ya. Jadi kena 300 juta. Biasanya handling fee murah Bu, paling cuma 25 juta ya. Ini handling fee-nya 75 juta. Itu udah Betul? Haji Puroda. Iya. Tapi gimana ya namanya? Tapi rezeki ada aja. Oh iya, gitu jadi Pak Haji, kita biarkan saja. Biarkan aja. Jadi kita nggak boleh ngatur Tuhan. Kebanyakan tamu RDI hajatnya tidak akan terkabul karena dia ngatur Tuhan. Tuhannya didikte. Tuhan, besok jatuh tempo. Lah, kan lu yang tanda tangan pada saat ngajuin pinjaman. Kan lu yang tanda tangan pada saat angkat kredit. Lu jangan ngasih tahu gue besok jatuh tempo. Emang gue budak kata Allah. Kan lu yang nulis. Ya udah terima aja dulu. Masalah nanti gagal bayar, nanti ada jalannya. Ini enggak.
Pak Haji, anak saya udah 2 tahun nggak sekolah. Ya biarin aja, anak gue 3 tahun nggak sekolah. Emang nggak ada duit, mau sekolah dari mana? Sekolah kedokteran kan mahal. Sekarang anak saya jadi dokter 3-tiganya, karena ada duit. Dulu nggak ada duit, ini enggak. Pak Haji, bisa gak pinjem duit buat anak saya kuliah? Pinjem, emang lu siapa? Prestasi apa enggak lu? Minjem, celamitan. Gak setuju gue. Prestasi dong. Gue kan ngajarin di RDA buat prestasi, bukan buat celamitan. Ini pada ngirimin nomor rekening. Ya Allah, langsung gue blokir semua, gue blokir. Kenapa? Karena pasien nggak produktif. Buat apa kita bina? Ibarat pohon pisang tuh, anaknya pisang, lebih kita matiin. Kita tumbuh satu aja yang udah jelas ada buah pisangnya, ya betul? Daripada ganggu hajat saya, cair 10 miliar tiap bulan, langsung saya blokir, saya matiin aja. Kok gitu Pak Haji? Lah celamitan, pasien celamitan, nggak ada lah pasien celamitan. Harus kita berbuat. Prestasi begitu. Ibu coba lihat deh, petani pisang. Ada gak petani pisang yang di bawah-bawahnya ada pisang, padahal tuh bibit pisang. Harusnya kan biar gede deh nanti berbuah lagi kayak di kampung-kampung. Malah buahnya kerdil. Apa yang dilakukan sama pengusaha pisang? Dimatiin hidup-hidup, matiin hidup-hidup. Begitu juga tamu RDA, matiin hidup-hidup. Iya. Baru WhatsApp saya dibuka, japri lagi. Baru WhatsApp dibuka, japri lagi. Baru WhatsApp dibuka, japri lagi. Nanya-nanya, nggak pernah saya jawab. Udah tua, masih goblok. Kan udah tua. Si goblok. Bukan nyimak. Ini malah nanya. Ngapain nanya? Makanya saya nggak jadiin admin. Kenapa? Karena goblok. Makanya saya bilang sama admin saya, Bu Ai, Bu, kan besok anak saya mau kawin tanggal 10 Mei. Ini Bu yang diundang. Udah nih nama-namanya. Nggak ada tuh celamitan, Pak Haji ini diundang nggak? Nggak saya jawab. Ngapain? Nyesek-nyesekin gedung aja. Gue aja ngeliat dia aja begah. Ngapain lu datang ke gedung perkawinan anak gue? Nggak usah. Jadi mantu nanti ya Pak? Hah? Mantu tanggal 10 Mei. Ibu datang aja di gedung. Gedung mana Pak? Di gedung mana? Gue lupa. Kalau diundang mau datang. Iya. Nanti Ibu japri saya, saya kirim ke Bu Ai, kan adminnya Bu Ai. Iya. Tahu kan Bu Ai? Tahu saya. Yang sedekah subuh. Iya. Yang pada sedekah subuh. Iya. Makanya saya bilang sama Bu Ai, Bu, itu yang pada sedekah hari Jumat Barokah semuanya diundang. Yang sedekah Jumat Barokah diundang. Saya mau sabdain biar hajatnya terkabul. Amin. Gitu. Kok gitu Pak Haji? Ya kan Jumat Barokah. Anak gue kakak ini tanggal 10 Mei hari Minggu. Nanya undangannya dengan Bu Ai gimana? Ibu mesti lewat saya. Oh, saya. Kalau nggak lewat saya nggak bisa. Saya jawab, Banyak kan tamu RDA. Pak Haji, si A diundang nggak? Nggak usah, orang gue nggak nyebut-nyebut nama dia. Iya. Lo ngapain promosi-promosi? Bikin penuh gedung aja lo. Iya. Ya kan? Minta dijemput lagi ntar pakai itu. Pakai Alphard Pak Haji. Alphard. Jadi maunya saya gini Bu, bisa gak Ibu paksain gimana caranya? Ibu jangan berharap. Iya. Baik kepada Allah, baik kepada manusia, baik kepada siapapun, jangan berharap. Iya. Nah kita ini suka berharap ditransfer. Kata Allah celamitan banget sih lu. Saudara bukan, temen bukan, bahasanya bukan, baru kenal juga baru di 2025, 2024, 2023. Baru, janganlah. Tapi kalau yakinin, pasti gue punya duit. Begitu. Ini kan enggak. Berharap. Janganlah. Kedua,
Saya lihat teman saya. Kenapa hidupnya susah? Kenapa tinggalnya sama orang tua? Kenapa tinggalnya sama mertua? Kenapa hidupnya susah? Saya perhatiin, nggak taunya apa? Karena hatinya busuk. Coba hatinya yang busuk diobatin dulu, biar hajatnya terkabul. Apa sih hatinya busuk? Suka sama kelompoknya aja. Kelompoknya itu aja, janganlah. Lebih baik kita nggak usah keluar, kita di rumah aja. Seperti Maryam, terangin seperti Maryam. Ada mic-nya nggak? Terangin Maryam. Keponakannya Nabi Zakaria. Coba lo terangin. Ini dengerin Ibu. Seperti Maryam. Iya Ibu. Jadi kunci utama tadi di awal disampaikan Pak Haji tentang hati. Sehingga dengan hati yang bersih, kita harapan utamanya kesandarannya kepada Allah semata. Jadi dengan hati yang bersih, Allah jamin kehidupan kita ini akan selalu beruntung. Beruntung. Itu ayatnya pendek sekali Ibu. Sebelum ke Maria tadi, karena Pak Haji menekankan apa tadi? Hatinya harus bersih, jiwanya harus bersih. Itu ada di surat As-Sams. As-Sams, was-samsi waduhaha. Terus ada yang ini intinya. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa. Tadi Pak Haji sebutkan tadi, di dalam kita itu ada jiwa. Ada jiwa, ada temennya. Temennya jiwa ini itu sempurna penciptaan kata Allah. Maka mau nyawa harus apa? Bersih, harus sempurna. Karena kalau hati jiwa tadi itu sempurna, artinya bersih, kata Allah apa? Qad aflaha man zakkaha. Qad itu penyangatan. Artinya inna sama sungguh, fa juga sungguh. Tapi kalau qad itu artinya sungguh, tapi yang superlatif gitu ya. Sungguh. Sungguhnya ditekan banget. Qad aflaha, sungguh, pasti. Aflaha, hidupmu, karirmu, bisnismu akan selalu beruntung. Jamin Allah. Dan ayatnya pasti benar karena di Al-Quran. Tapi ada syaratnya untuk selalu beruntung itu apa? Zakkaha, harus bersih. Apanya? Hatinya, jiwanya harus bersih. Itu janji Allah. Kalau mau beruntung, hidupmu, karirmu, bersihkan hatimu. Jadi makanya Pak Haji selalu tekankan di awalnya. Sifat 18. Itu pasti itu. Karena ini akan menghancurkan ibadah kita yang sudah maksimal, tetapi sifat 18 ini masih tertanam di hati kita. Maka kata Allah, kalau kotor, ayat yang berikutnya sama, waqad, jadi ditambah lagi, ditekankan lagi, dan pasti, sungguh, waqad qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh pasti hidupmu akan selalu merugi, selalu bangkrut, nyungsep. Kenapa? Karena kamu dassaha, mengotorinya. Ngotori apa? Hati. Kotori dengan apa? Nih sifat 18. Gundah, gelisah, murung, sedih. Sulit. Tapi kalau bersih, Sedih tuh gak Bu? Karena nggak ada yang ngucapin selamat ulang tahun. Ulang tahunnya tanggal berapa? 20. Ulang tahunnya tanggal 20, nggak ada yang ngucapin. Dia bilang buat apa sedih? Pak Haji punya ilustrasi yang gampang sekali makanya ini selalu di sini untuk memberikan ilustrasi antara hati yang bersih dan hati yang kotor itu akan menghambat rezeki yang mau masuk.
ilustrasinya yang paling gampang, kalau hati kita Man, ini muter-muter wifi bisa man. kotor, itu ibarat wadah ini, Kotor. rantang ini kotor, ada jamuran, Wifi-nya coba. ada lalat, ada Bekas makanan. bekas makanan yang kemarin-kemarin. Kalau ibu datang dari luar bawa soto Betawi, soto mie Mie. ekor, Makan mie 2 ayam, mangkok mie ayam, sama bakso cuangki. nah, dibungkus. Begitu sampai rumah dibuka, ini kotor, jadi dituang ke sini enggak? Enggak. Enggak jadi. Ditempati rezeki enggak? Cari Enggak. tempat lagi. Cari tempat yang bersih. Tapi kalau ini posisinya sedang bersih, maka dibuka langsung tuang masuk. Begitu juga rezeki kita, hati kita. Kita lagi gundah gelisah, lagi jengkel. Jengkel itu, berantem itu tidak mesti dengan orang lain, Ibu. Iya. Berantem itu antara pikiran, ucapan, hati. Jadi Pak Haji selalu mikir, komen, Ngeluh. ini selalu berkaitan. Kalau ini berantem, rezekinya sudah mau dikirim seperti tadi, nggak jadi masuk. Ada yang lebih gampang lagi, ini tadi kan masih bayangannya susah ya Ibu. Ada yang Ibu datang dari Bogor sini, pulang bawa oleh-oleh Tales Bogor, bawa oleh-oleh brownies Bogor. Sampai di rumah Ibu nyuruh putranya, Kak antri dong ke kakak tetangga sebelah, diantar oleh-oleh sama anak. Sampai di depan gerbang, belum di depan pintu, terdengar piring terbang, terdengar ucapannya yang semua binatang keluar. Wak, 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 wak. Putra Ibu kira-kira berani masuk dodok pintu enggak? Enggak berani. Balik lagi. Mama takut. Kenapa? Lagi ribut. Padahal sudah mau diantar. Rezekinya. Ribut di dalam rumah itu. Kakak nggak berani masuk. Ya udah kasih ke Tetangga sebelah aja. sebelah. Lagi karaoke, senang-senang, bergembira. Berani nonton nggak kira-kira? Berani. Berani, ikut senang, bergembira. Ya dia kan nyambutnya dengan Senang. senang. Alhamdulillah dapat oleh-oleh. Makasih. Begitu juga kita. Rezeki mau datang, kita sedang berantem dengan diri sendiri sebetulnya. Berantemnya diri sendiri apa? Sedih, Gundah. gundah, Gelisah. Atau hatinya ngomong nelongso Rip. Bunuh diri. Bunuh diri. Nelongso. Dan kapan itu? Suami tercinta nggak ngucapin selamat ulang tahun jam 00. Maka pesennya Pak Haji, detik demi detik, Menit demi menit, jam demi jam. hari demi hari, itu harus dijaga kebersihannya. Karena kita nggak tahu rezeki yang Allah sedang kirim itu pas saat apa kita. Allah sedang mengirim, nah ternyata kita pas kondisi berantem, hatinya pas kotor. Kakak tadi disuruh ibu balik, nggak jadi diantar rezekinya. Jadi konsep Pak Haji adalah bersihkan hati. Ini kan konsep Islam, kita disuruh bertakwa itu kan tinggalkan yang dilarang, yang jelek-jelek, praktekin yang baik-baik. Ini takwa itu kan di situ intinya. Nah, tapi kalau pas pengajian di masjid, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Pas pulang, tinggalkan yang jelek. Apa? Sendalnya jelek. Ambil yang baik.
Guyonnya gitu ya. Jadi ini konsepnya adalah harus menjadi orang yang bertakwa, bersih hati. Dan di surat As-Sam jelas sekali. Kalau mau beruntung, bersihkan hati. Udah konsepnya sederhana, sesimpel itu. Karena kalau hatinya bersih, kita siap selalu menerima rezeki yang Allah berikan. Dan selalu bersyukur. Kita nggak ngapa-ngapain, bisa. Dengan hati yang bersih, kita yakin bulat 100% totalitas istilah Pak Haji ke Allahnya. Totalitas. Maka dengan totalitas kita Allah, berarti kita bikin takjub Allah. Kalau kita bikin takjub Allah, maka Allah pasti bikin takjub kepada kita. Contohnya Maryam yang totalitas penyerahan dirinya kepada Allah, dijamin oleh Allah semua kebutuhan kehidupannya dipenuhi oleh Allah. Sampai-sampai pamannya Nabi Zakaria yang mengasuh Maryam takjub, saya nggak ngasih, istri saya nggak ngasih, nggak mungkin ada tetangga yang datang masuk ngasih makanan. Akhirnya tanya Nabi Zakaria, Maryam dari mana ini semua? Setiap hari selalu ganti makanan yang baru. Padahal tidak ada orang lain yang datang ke tempat sini. Maryam menjawab, ini semua dari Allah. Dicukupi semua kebutuhannya. Langsung, ini menjadi motivasi kita. Menjadi motivasinya Nabi Zakaria. Maryam, Allah memberikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga Nabi Zakaria ada kerentek di hatinya, saya sudah tua dengan keyakinan seperti Maryam, saya pasti bisa punya anak. Sehingga Nabi Zakaria juga seperti Maryam ke mihrabnya. Maryam kan di mihrab, di ruangan khusus ibadah, sholat, baca Quran, ngaji, totalitas ke Allah. Nabi Zakaria dalam sholatnya saat berdiri saja sudah dijawab oleh Allah untuk diberikan seorang anak. Saya sudah tua, istri saya mandul, tapi saya harus punya generasi penerus risalah perjuangan saya. Dijawab oleh Allah melalui malaikat Jibril, kamu pasti punya anak yang diberi nama Yahya. Artinya hidup, kehidupan, melanjutkan kehidupannya Nabi Zakaria. Tetapi seorang nabi pun masih ini mikir, komen, ngeluh. Padahal sudah dijanji oleh Allah, masih nanya Nabi Zakaria. Saya sudah tua, istri saya mandul, apa mungkin saya punya anak beneran? Tanda-tandanya apa Allah? Saya kalau Allah berikan anak, wah bahaya ini. Kalau ini belum saja sudah mikir, komen, ngeluh, maka tandanya gampang, kata Allah. Tandanya kamu harus diplester mulutnya. Kenapa? Kamu tidak akan bisa bicara sama manusia selama 3 masa. Karena kalau dia bisa ngomong saat Allah janjikan itu seperti tahun-tahunnya Pak Haji, Pak bisa ya kan gitu. Tapi ya ini kelasnya Nabi loh ya, ini masih begitu, apalagi manusia kita ini. Maka caranya apa? Plester mulutnya. Kalau tidak diplester bisa ngomong, ngobrol seperti tamunya Pak Haji di sana, ngobrol, aku disuruh Pak Haji mending gitu. Gak ada yang ngucapin selamat ulang tahun aja mau bunuh diri, mau mati ya deh. Itu berarti mesti diplester ya.
Dari Nabi Zakari aja. Plester tuh mulut lo. Masya Allah.